Setelah merilis Shazam! Fury of the Gods 2023, pada Maret lalu, Warner Bros. Merilis film DC Extended Universe, atau DCU, selanjutnya, yaitu The Flash. The Flash menjadi film live action pertama Barry Allen setelah karakter tersebut debut di Batman v Superman, Dawn of Justice, 2016. Sayangnya, perilisan The Flash diliputi kontroversi karena berbagai kasus kekerasan yang dilakukan pemeran utamanya. The Flash digarap oleh Andy Muschietti, sosok yang juga menyutradarai seri film horor It. Walau sempat membuat banyak masalah, Ezra Miller tetap kembali memerankan Barry Allen di film ini. Selain Miller, film ini juga dibintangi oleh Sasha Calle, Michael Keaton, Ben Affleck, Ron Livingston, Maribel Verdú, dan aktor ternama lainnya. Terinspirasi dari seri komik Flashpoint, The Flash berkisah tentang Barry Allen yang baru mengetahui bahwa dia bisa melakukan perjalanan waktu menggunakan Speed Force-nya. Barry pun nekat pergi ke masa lalu untuk mencegah kematian ibunya. Namun, Barry tidak tahu bahwa dia harus menghadapi konsekuensi yang mana semesta berubah secara keseluruhan. The Flash memang film yang benar-benar fokus pada kisah pendewasaannya Barry Allen. Batman versi Keaton dan Supergirl hadir sebagai pelengkap dalam proses pendewasaannya Barry. Kehadiran mereka berdua sama sekali tidak mengalihkan fokus penceritaan tentang Barry di film ini. Apalagi, kisah Barry dikemas dengan cerita yang menyenangkan tetapi tidak melupakan elemen yang menyentuh hati. Sebagai informasi, naskah The Flash digarap oleh Christina Hodson, yang juga menjadi penulis naskah Birds of Prey 2020 dan Bumblebee 2018. Seperti yang kita tahu, The Flash menghadirkan konsep multiverse pada ceritanya. Nah, berkat naskah yang digarap oleh Hodson, konsep multiverse yang digunakan di film The Flash dapat dijelaskan secara baik, jelas, dan simpel. Jadi, ada satu adegan yang memperlihatkan Batman versi Keaton menjelaskan konsep multiverse kepada Barry. Menariknya, Batman menggunakan spaghetti sebagai media untuk menjelaskan multiverse. Memang terasa aneh, tetapi naskah dari Hodson mampu membuat penjelasan multiverse jadi sesuatu yang lebih mudah dipahami, bahkan jadi lebih masuk akal untuk kekacauan multiverse yang sedang dihadapi Barry. Pada akhir Mei lalu, sutradara Andy Muschietti berkata bahwa dia ingin kembali bekerja sama dengan Ezra Miller jika mendapatkan kesempatan untuk membuat sequel The Flash. Walau aktornya sangat kontroversial, sutradara Muschietti tanpa ragu mengatakan bahwa tidak ada yang bisa memerankan The Flash sebaik Miller. Setelah menonton film ini, saya akhirnya bisa mengerti kenapa Muschietti sampai berani membuat pernyataan seperti itu. Miller memerankan dua versi Barry di film ini. Namun kejutan terbesarnya adalah Miller sebenarnya memerankan tiga versi Barry di The Flash. Dark Flash, yang menjadi villain utama film ini, ternyata adalah Barry versi tua yang terobsesi untuk memperbaiki banyak hal hingga membuatnya jadi gila. Miller benar-benar berhasil memerankan ketiga versi Barry tersebut. Selain Miller, aktor lainnya yang jelas menjadi highlight di film ini adalah Michael Keaton dan Sasha Calle yang memerankan Batman dan Supergirl. Berhubung sudah berpengalaman, aksi Keaton sebagai Batman tentunya enggak perlu diragukan. Penggemar DC pasti terpesona dengan penampilan badas sekaligus vulnerable-nya Calle dalam memerankan Supergirl. Miller, Keaton, dan Calle berhasil menciptakan kolaborasi yang sangat baik. The Flash punya kekuatan bisa bergerak sangat cepat, ditambah lagi film ini juga mengangkat konsep multiverse. Jadi, nggak mengherankan jika film ini menghadirkan sajian CGI yang sangat banyak dari awal hingga akhir film. Namun untuk film yang sangat bergantung dengan CGI, The Flash malah menampilkan kualitas CGI yang sangat kurang maksimal hingga menjadi poin minus dari film ini. Miller memerankan dua versi Barry di film ini. Namun kejutan terbesarnya adalah Miller sebenarnya memerankan tiga versi Barry di The Flash. Dark Flash, yang menjadi villain utama film ini, ternyata adalah Barry versi tua yang terobsesi untuk memperbaiki banyak hal hingga membuatnya jadi gila. Miller benar-benar berhasil memerankan ketiga versi Barry tersebut. Selain Miller, aktor lainnya yang jelas menjadi highlight di film ini adalah Michael Keaton dan Sasha Calle yang memerankan Batman dan Supergirl. Berhubung sudah berpengalaman, aksi Keaton sebagai Batman tentunya enggak perlu diragukan. Penggemar DC pasti terpesona dengan penampilan badas sekaligus vulnerable-nya Calle dalam memerankan Supergirl.
Miller, Keaton, dan Charlie berhasil menciptakan kolaborasi yang sangat baik. The Flash punya kekuatan bisa bergerak sangat cepat, ditambah lagi film ini juga mengangkat konsep multiverse. Jadi, nggak mengherankan jika film ini menghadirkan sajian CGI yang sangat banyak dari awal hingga akhir film. Namun untuk film yang sangat bergantung dengan CGI, The Flash malah menampilkan kualitas CGI yang sangat kurang maksimal hingga menjadi poin minus dari film ini.